Perkenalkan, nama saya Dodi Susanto, AMD, Letnan Kolonel Infanteri. Saya juga dulu kuliah di Politeknik di Medan, jurusan Teknik Sipil, kemudian masuk tentara melalui jalur sarjana ke KPK, lulus tahun 2000, terus berkarir dengan dari bulan 2 sampai dengan dari komandan sampai ini. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Mungkin nanti ada yang mau memperkenalkan diri atau mau menyampaikan sesuatu sebelum kegiatan dimulai. Kami serahkan semuanya kepada teman-teman. Demikian Mbak Irina. Baik, terima kasih Bapak. Oke, langsung saja kita mulai materi webinar pada siang hari ini. Untuk para peserta, silakan siapkan posisi ternyaman kalian untuk mendengarkan agar fokus dan mudah dalam menyerap ilmu pada siang hari ini. Untuk sesi diskusi dan tanya jawab setelah materi disampaikan oleh narasumber selama 20 menit, dipersilakan untuk kepada Bapak Letkol Infanteri Dodit Susanto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, ilmu budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Metodologi dan para dosen, kemudian yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan mahasiswa peserta kegiatan webinar pada siang hari ini. Pada kesempatan ini saya selaku Kasang Sidang Ponorogo atau penugasan setelah tim dari Universitas Ahmad Yani Yogyakarta melakukan audiensi dengan Bapak Panglima, kemudian kami diberikan izin untuk memberikan materi atau mungkin lebih tepatnya sharing tentang sejarah persandian dalam sistem pertahanan negara. Pada kesempatan ini mungkin nanti yang akan saya bahas lebih banyak kepada perjalanan persandian dalam masa perjuangan ataupun mempertahankan kemerdekaan, bagaimana perang persandian itu dan nantinya di Angkatan Darat itu bagaimana. Ruang lingkup pada pembahasan pada kesempatan ini yang pertama pendahuluan, kemudian sejarah dan perkembangan persandian, kemudian persandian di Indonesia. Terkait dengan sistem pertahanan negara, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 27, 30 dan ulangi pasal 30 ayat 1 dan ayat 2. Ini terkait dengan sistem pertahanan negara itu dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, rakyat sebagai kekuatan pendukung, di mana setiap warga negara itu mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Demikian juga dalam usaha untuk mempertahankan pertahanan dan keamanan negara. Lanjut. Sistem pertahanan negara merupakan atau sistem pertahanan yang bersifat semesta. Kenapa bersifat semesta? Karena melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, teramanah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutamaan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Dalam menghadapi ancaman militer, Tentara Nasional Indonesia ditempatkan sebagai komponen utama, didukung dengan komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung
dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Nah, berbicara mengenai ancaman, dalam hal ini saya khusus ini lebih tentang ancaman yang diberikan. Ancaman dari setiap usaha dan kegiatan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, yang dinilai dapat membahayakan kedua warga negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Di sini ancaman terdiri dari ancaman militer yang bersifat agresi maupun non agresi, ancaman non atau militer secara dan ancaman hibrida. Ancaman non militer dan militer atau militer ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer karena dia tidak bersifat fisik dan bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan informasi serta keselamatan umum. Masuk ke sejarah perkembangan persandian, apa sih yang dikatakan dengan sandi? Sandi ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah rahasia. Menurut Syekh Zain dalam kamus modern bahasa Indonesia, di mana perubahan sandi ini adalah perubahan huruf bila dua kata terlebih disatukan, atau dapat juga diartikan sebagai kode, tulisan, atau tanda-tanda yang khas. BJS Purwakarta mengatakan sandi itu adalah tulisan, baik kata atau tanda, yang dengan persetujuan memiliki arti atau maksud tertentu. Macam-macam sandi, ini yang pertama hidrolitik. Ini merupakan bentuk bahasa atau tulisan tertua yang merupakan lambang atau gambar yang digunakan bangsa Mesir kuno sejak 1900 sebelum Masehi. Berbeda dengan simbol tulisan Latin yang sangat familiar dalam bentuk alfabet ABC dan seterusnya, maka hidrolitik merupakan bentuk tulisan yang sifatnya kritis atau rahasia. Yang kemudian pada tahun 1880-an, Jean-François Champollion seorang neurolog Prancis berhasil menerjemahkan atau membentuk tulisan tersebut melalui analisis yang cukup gemilang sehingga sejarah jurnal banyak terungkap seperti piramida, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu bentuk tulisannya, di mana simbol ataupun tanda-tanda tersebut memiliki makna yang akhirnya bisa dibacakan oleh Jean-François Champollion. Kemudian bentuk sandi lainnya adalah lawan. Ini merupakan salah satu cara penyampaian berita rahasia pada zaman Cina kuno, di mana tekniknya adalah menulis berita berbentuk tipis atau sebagai kain sutra, lalu digulung menjadi bulatan dan dibungkus dengan lilin. Kemudian bulatan lilin tersebut dimasukkan atau ditelan melalui ditelan atau ditrum oleh si pembawa pesan. Kemudian untuk bisa membawa pesan tersebut ya harus ditunggu sampai dengan pembawa pesan tersebut mengeluarkan gunungan bulatan tersebut bersama proses atau menunggu yang bersangkutan buang air. Lanjut, berikutnya adalah sistem tato yang digunakan pada abad ke-6 sebelum Masehi, di mana dalam Story of Herodotus, Hysterios menyampaikan berita dari istana Persia kepada Aristoteles dengan menuliskan tato pada kepala seorang budak yang telah dibunuh. Kemudian setelah rambut budak tersebut cukup panjang dan bisa menutupi tato yang berisi pesan, kemudian budak tersebut dikirim kepada penjual. Si penerima berita menghubungi budak tersebut untuk membaca beritanya. Nah, ini sebetulnya bagi. Nah, sistem tato ini juga hampir sama sebetulnya dengan sistem caraka yang digunakan pada zaman perjuangan dan juga pada saat zaman perjuangan, di mana dalam sistem caraka ini lebih ditekankan kepada daya hafal si pembawa
berita. Nah, kemudian Skytel yang digunakan pada abad 9 sebelum Masehi oleh Panglima Perang Sparta Alexander, di mana gulungan pita diberikan pada sebatang silinder dengan cara tertentu lalu ditulis dulu berita. Intinya untuk dapat membaca berita ataupun berita rahasia yang dikirimkan melalui cara ini, silinder ataupun apa namanya gulungan ataupun balok kayu bulat berbentuk silinder ini harus pas ukurannya, karena kalau tidak sama ukurannya maka sandi atau berita tersebut tidak bisa terbaca dengan benar. Lanjut. Kemudian ini yang lebih canggih lagi yaitu ada super disk. Intinya terdiri dari dua buah piringan yang masing-masing tertulis abjad normal, yang keduanya bisa diputar pada porosium. Kemudian sistem penyajiannya berbasis pada sistem kaisar, di mana pada piringan luar sifatnya permanen ataupun statis berisi abjad terang, kemudian piringan yang dapat berputar berisi abjad ataupun sandi yang dimaksud untuk mencatat berita yang dikirimkan. Lalu, ini kemudian yang berikutnya adalah tinta rahasia yang digunakan pada Perang Dunia Kedua dengan cara menyamakan berita yang hendak dikirim atau akan disampaikan agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berkepentingan. Caranya, tinta atau cairan tertentu yang ditulis pada kertas atau kain kemudian dibaca dengan menggunakan zat cairan tertentu. Lalu, dalam sistem sandi klasik ada banyak sistem sandi yang digunakan dalam rangka persandian. Namun ada dua sistem sandi dasar yang biasanya digunakan, yaitu sistem substitusi dan transposisi. Dalam sistem substitusi ini mengganti huruf-huruf dari suatu berita rahasia menjadi kata tulisan yang berlainan dan menjadi tulisan yang tidak terbaca. Ini menggunakan sistem kaisar. Contoh berita yang ingin dikirim contohnya adalah Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kemudian kita menggunakan sandi ataupun kode kunci di mana A sama dengan S. Dalam sistem abjad normal A sama dengan Z. Karena tadi kita menggunakan A sama dengan S, maka dalam abjad tersebut kita mengganti A dimulai dari huruf S. Demikian seterusnya diurutkan sampai dengan 26 abjad itu berurutan dimulai dari huruf S dan berakhir pada huruf S. Nah, ini nanti kita akan mencocokkan sehingga apabila berita yang dimaksud dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, maka berita yang terkirim itu LP, ALW yang pada kolom yang ini, nah seperti itu contohnya. Apabila A sama dengan C atau A sama dengan N, ya maka menyesuaikan yang dipersamakan tadi sebagai huruf awal dalam sistem abjad yang kita gunakan. Lanjut. Kemudian sistem transposisi ini sifatnya memindahkan posisi huruf dari suatu berita rahasia menurut perjanjian tertentu yang diketahui oleh si penerima dan pengirim berita tanpa mengubah jumlah hurufnya sehingga menjadi berita yang sama juga untuk tidak dapat terbaca oleh pihak yang tidak berkepentingan. Contoh, teks berita yang akan dikirimkan adalah Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kemudian kata kunci kriptonya jumlah huruf kita menggunakan jumlah huruf 6. Tadi kita menggunakan 6 huruf ke kanan dan 6 kotak ke kanan dan 6 kotak ke bawah. Jadi tinggal kita urutkan beritanya. Jadi menggunakan sistem kripto itu nanti kita membacanya dari
titik kiri atas terus turun ke bawah. Ya, demikian seterusnya. Ya, lanjut. Dalam kegiatan persandian, khususnya di kegiatan di bidang pengamanan berita rahasia yang dilaksanakan ini dengan menerapkan konsep, teori, dan seni dari ilmu kripto, serta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Nah, yang paling penting di sini terikat pada etika profesi sandi. Mengapa demikian? Karena serahasia apapun berita yang akan disampaikan, kemudian serumit apapun sistem sandi yang digunakan, apabila etika profesi sandi dalam hal ini adalah awak ataupun orang yang mengawali tidak bisa menjaga etika dan sesuai dengan profesinya, maka percuma, karena dia bisa membocorkan informasi tersebut dengan mudahnya kepada pihak yang tidak berkepentingan. Lanjut. Nah, istilah-istilah yang digunakan dalam persandian, yang pertama berita, ini adalah informasi atau pesan yang berbentuk tulisan ataupun gambar ataupun suara yang akan dikirimkan melalui sarana komunikasi. Kemudian teks terang ini maksudnya adalah teks berita yang sudah melalui proses parafrase dan siap untuk dilakukan instruksi. Nah, parafrase sendiri proses merubah suatu teks berita sehingga berubah bentuk dan susunannya, namun tidak berubah arti, makna atau pesan tersebut. Kemudian sistem sandi ini metode atau cara yang teratur dan sistematis dalam proses transformasi teks terang menjadi teks sandi. Nah, kunci ini merupakan petunjuk ataupun hal terpenting dalam proses transformasi yang berbentuk angka, huruf, kalimat untuk menyandi atau membuka berita yang sudah tersandi tersebut. Kemudian teks sandi atau cipteks ini merupakan teks hasil instruksi yang sudah diparafrase, yang bentuknya sudah berubah, ini maknanya belum. Kemudian teks berita atau konteks, teks asli dari pejabat atau teks asli dari pejabat pembuat atau pengirim berita. Di mana nama lain dari teks berita adalah instruksi atau instruction yaitu proses transformasi plain text menjadi cipteks. Kemudian deskripsi ini proses mengembalikan lagi cipteks menjadi plain text. Kemudian kriptogram teks sandi yang telah dilengkapi dengan alamat kawat, alamat pengirim, nomor kawat, tanggal kawat, jam, sifat, siri dan kunci, dan grup ulangan serta jumlah grup yang ditulis dalam bentuk grup-grup yang terdiri dari 5 huruf. Mungkin nanti apabila ada pertanyaan ini akan dijawab oleh Sersanmayor Heru yang sudah melaksanakan kursus Bintara Pesandian. Dalam pesandian ini merupakan suatu ilmu kriptologi yang berbentuk kriptografi ataupun dan kriptoanalisis yang ini adalah mempelajari semua aspek dalam tulisan rahasia, baik untuk menyanyi suatu berita dan memecahkan sandi yang ingin kita pecahkan. Kemudian ini merupakan kegiatan intelijen komunikasi dalam rangka penyelidikan dan pengamanan, di mana merupakan fungsi pesandian dalam mendukung kegiatan intelijen untuk mendapatkan informasi pihak musuh dan mencegah informasi rahasia yang kita miliki jatuh ke pihak musuh. Adapun manfaat pesandian yang pertama jelas yaitu untuk melindungi dan mengamankan pemerintahan rahasia yang dimiliki oleh negara, baik taktis maupun strategis, untuk kepentingan militer maupun diplomasi dan kegiatan pemerintah atau negara lainnya. Kemudian mencegah penyadapan dan manipulasi informasi, baik itu menambah, menghilangkan ataupun menghapus sebagian daripada informasi dari berita-berita yang dikirim melalui sarana terbuka. Kemudian yang ketiga, melindungi data berharga dalam sistem komputer baik untuk pemrosesan ataupun pengolahan serta penyimpanan data. Kemudian yang keempat, untuk menjamin autentifikasi suatu berita atau informasi yang dikirim melalui sarana telekomunikasi berikut.
Dalam penyelidikan sandi, ini kita menggunakan analisis kripto, kemudian pengamanan sandi ini menggunakan kriptografi dan teknik kriptografi. Nah, kemudian komunikasi sandi ini melibatkan people, operator, kemudian proses yang digunakan, teknologi dan psikologi dari operator yang mengawasi ataupun orang yang dilibatkan dalam persandian. Nah, kemudian dalam materi sandi, tiga komponen utama. Yang pertama mesin sandi. Ini adalah alat yang memiliki parameter algoritma atau kriptografi untuk pengolahan data, informasi, berita acak dan proses sebaliknya. Contohnya ada beberapa alat yang digunakan, baik itu alat dengan GKSN maupun dengan sistem HC 9300 dan seterusnya. Kemudian alat pendukung utama, ini adalah alat pendukung sandi yang berfungsi untuk mendukung proses kerja mesin sandi. Intinya setelah berita tersebut dikirim ataupun diacak ataupun kita pecahkan dengan mesin sandi, kemudian kita cetak menggunakan sarana printer ataupun komputer laptop. Nah, makanya tadi saya sampaikan di paparan sebelumnya, pentingnya ketika dalam proses persandian ini nanti tingkat kebocoran yang sudah dipecahkan oleh mesin sandi apabila awal yang mengawasi persandian ini tidak bersifat rahasia, maka pada saat pencetakan apabila dibocorkan ataupun alat ataupun dokumen yang sudah kita kirim apabila yang bersangkutan tidak tertib, nah ini bisa bocor beritanya. Makanya kemudian nanti akan dihancurkan menggunakan alat peningkatan wajib. Isinya antara lain dengan perangkat untuk menyimpan dokumen, kemudian penghancur kertas. Jadi apabila yang tidak dibutuhkan untuk kita hancurkan. Nah, ini contoh-contoh sandi yang saya sampaikan tadi yang melalui proses parafrase. Contohnya beritanya akan kita kirimkan. Perjalanan persandian di awal hingga sekarang banyak sekali perkembangannya, sehingga diperlukan sumber daya manusia yang memiliki keuletan, kemampuan serta dedikasi yang tinggi untuk pengawalannya. Setelah diparafrase dengan kode kunci tertentu, dengan yang sudah disetujui ataupun persetujuan antara penerima dan pengirim, kemudian berita tersebut kita parafrase menjadi kalimat yang yang intinya sudah diacak, tapi apabila kita melihat ini masih bisa kita baca. Contoh C, jalan, jadi perjalanan seterusnya. Intinya masih bisa dibaca, namun sudah berubah bentuknya. Kemudian contoh kriptogram ini sudah mulai lebih spesifik lagi, karena ini harus menggunakan buku OTP yang harus digunakan sehingga bentuk sandi seperti ini bisa menjadi berita yang dapat dibaca. Baik, selanjutnya saya dibatasi waktu juga terkait dengan sejarah persandian di Indonesia. Ini dimulai oleh Lieutenant Kolonel Dr. Rudiono Kertopati. Ini beliau adalah seorang dokter di Kementerian Pertahanan bagian B. Namun luar biasanya beliau memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang komputer intelijen atau
intelijen intelijen pertempuran, dan beliau mempelajari sandi secara otodidak. Intinya bagaimana di zaman perjuangan ataupun zaman pertahanan kemerdekaan, semua berita-berita itu diacak ataupun disandi oleh beliau secara otodidak. Dan satu moto ataupun pesan beliau sampai saat ini masih kita pegang teguh, khususnya di persandian Indonesia, bahwa kehilangan satu orang saja itu tidak cukup untuk menyebabkan keruntuhan negara. Jadi sedemikian luar biasanya kerahasiaan suatu berita. Terkait dengan sejarah panjang persaharian Indonesia, periode rintisan 1946 sampai dengan 1948, Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin memerintahkan Letkol Dr. Rudiono Kertopati untuk mendirikan badan persandian dalam rangka mengamankan pemberitaan rahasia. Kemudian terbentuklah Badan Pemberitaan Rahasia Negara pada saat itu dinamakan Dinas Kode, menggunakan pemancar radio telegrafi sebagai transmisi, di mana operasional sandi menggunakan sistem sandi sederhana dengan nama buku kode C yang terdiri dari 10.000 kata dan kemudian dibuat 6 rangkap. Untuk menjaga kerahasiaan 6 rangkap tersebut, sistem sandi tersebut kemudian diketik sendiri oleh Dr. Rudiono, dibantu oleh adik kandung dan keponakannya. Terkait dengan jaring yang digunakan pada saat itu, menggunakan jaring pemerintah RI di Jakarta, kemudian pimpinan nasional di Jabar yang tersebar dari Tasikmalaya sampai dengan Cirebon, Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, Sumatera, dan Jakarta. Dan jumlah personil awal pada saat itu adalah 19 orang. Kemudian pada perjanjian Renville, 2 CDO untuk mengamankan komunikasi rahasia sebagai bagian dari delegasi RI di atas kapal perang US Renville, yaitu dengan 2 Marjono dan dengan 2 Patmo Yudhoyono. Kemudian Letnan 2 Utomo Polopaking dan dengan 2 Paradi Utomo berada di Jakarta. Ini sudah menggunakan sistem buku polisi dengan transposisi dan PTP. Kemudian pada agresi militer Belanda kedua, di mana pada agresi tersebut Belanda menghancurkan sarana telekomunikasi yang berada di Jakarta, yaitu stasiun radio dan PTT. Nah, sebelum Belanda menyerang, Presiden Soekarno memerintahkan untuk mengirim 2 kawat atau 2 berita rahasia. Kawat rahasia Bukit Tinggi diberikan kepada Mr. Syarifuddin Pertahanan Negara untuk membentuk PDRI di Sumatera. Kemudian kawat rahasia New Delhi kepada Dubes Al-Amaramis agar membentuk exit government bila PDRI di Sumatera tidak berhasil. Selanjutnya para CDO menghancurkan arsip sandi sejak 4 April 1946 agar Belanda tidak berhasil mendapatkan informasi tersebut. Kemudian CDO menyebar Dr. Yudhoyono dan 1 CDO ke Jawa Barat. Kemudian beberapa CDO menuju tepi Sungai Progo di Desa Bekso. Ini di tepi Gunung Menoreh di Kecamatan Ulangi di Kapanewon Samigalo. Nah, itu sekarang sudah menjadi tempat bersejarah rumah sandi. Nah, saat ini masih ada dan bergabung dengan pasukan Wakasat di bawah pimpinan Kolonel TB Simatupang. Ya, kalau saya tidak salah, basecampnya ataupun pangkal perlawanannya ada di bukit sebelahnya Desa Bekso di sesama Gunung Menoreh, tapi di Kapanewon Girimuyo. Lanjut, kemudian periode pemantapan pada tahun 1949 sampai dengan 1950, di mana Dinas Kodestaf Angkatan di mana Dinas Kodestaf Angkatan Perang bagian Polda Angkatan Perang, kemudian pada konvensi Meja Bundar
bagian kode yang ada di Dexo Kulon Progo pindah ke Yogyakarta, kemudian berkantor di gedung sekolah di dekat stasiun Widosono. Kemudian pada November 49, Belanda maupun Kedaulatan RI, ibu kota pindah dari Yogyakarta ke Jakarta. Kemudian Bapak Sumarsojo, Pak Bagiono dan Munajo menerima perintah untuk mengikuti kursus psikologi di Belanda selama 8 bulan. Kemudian pada Januari 1950, sesuai dengan surat keputusan Menteri Pertahanan, bagian kode dimasukkan dalam staf D Angkatan Darat bersama dengan staf D1, khususnya di bagian kode dengan nama Jawa dan Sandi. Kemudian pada Februari 1950, Jawa dan Sandi ini berkembang tidak hanya untuk kepentingan pertahanan, namun juga untuk seluruh pemerintahan. Kemudian pada era 1959 sampai dengan 61 ini menjadi operation group atau SOG. Kemudian pada 1994 dibentuk Badan Pelaksana Intelijen di tingkat pusat dengan nama DIPIA. Tahun 71 menjadi Balak Pama, Badan Pelaksana Pengamanan Angkatan Darat. Kemudian pada 1971 Badan Pesan menjadi Badan Persandian Angkatan Darat atau Badan Pelaksana Sandian Angkatan Darat. Kemudian pada tahun 76 bulan Oktober digabung menjadi Spam Sana. Kemudian pada tahun 97 Balak Sandi di bawah Komando Pengendalian Pusat Intelijen Angkatan Darat. Kemudian pada 19 Mei 2017 Lembaga Sandi Negara menjadi Badan Sandi dan Cyber Negara. Kemudian pada Juni 1984 Mayor Jenderal Purnawirawan Dr. Rudiana Purwopati wafat. Kemudian pimpinan Lembaga Sandi Negara dilaksanakan oleh Sekretaris Komisioner Bapak Wijanarko. Terkait dengan sanksi dan sendiri, pada April 2020 karena Balak Sandi yang berada di bawah Pusim telah menjadi Balak tersendiri, yaitu Pusat Sandi dan Cyber Angkatan Darat, maka Sandi Kodam yang tadinya khusus menangani Sandi kemudian divalidasi menjadi Sandi dan Cyber daerah militer. Ya. Demikian Maaf Bapak, izin untuk persajian dalam pertahanan negara. Jika tidak ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas dapat ditanyakan pada sesi berikutnya. Demikian moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, untuk selanjutnya sesi diskusi dan tanya jawab. Bagaimana teman-teman, ada yang ingin didiskusikan? Bagi yang ingin bertanya, jangan lupa sebutkan nama dan asal instansi, bisa di kolom chat atau raise hand. Baik, ini ada yang bertanya atas nama Beno. Untuk Bapak dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari peserta Beno. Izin Pak Dedi, saya jawab langsung Pak. Izin Pak, bisa langsung dijawab saja Pak pertanyaan, atau perlu kami bacakan Pak untuk pertanyaannya? Izin Pak, sudah terbaca oleh kami, namun nanti ada hal yang kurang lebih mohon izin Pak Dedi untuk menambahkan, izin Pak. Siap Pak, silakan Pak. Baik, rekan-rekan sekalian, terkait dengan pertanyaan Mas Beno ya, bagaimana cara TNI Angkatan Darat dalam memproteksi keamanan data dalam pemerintahan melalui persediaan, dan apa kewenangan persediaan ketika digunakan dalam sistem pemerintahan, dan basic dasar apa yang harus dimiliki untuk memulai menjadi penjaga keamanan persediaan. Baik, langsung saya coba jawab. Nanti kalau kemudian masalah ini, Pak Iru belum dikoreksi dengan rekan-rekan. Jadi begini,
khusus di Angkatan Darat, untuk memproteksi suatu keamanan data, apalagi di zaman sekarang ini kan WA sangat luar biasa, eh, sangat cepat untuk menyampaikan berita-berita. Jadi kalau kita yang diklasifikasikan rahasia dan sangat rahasia, ini semua berita itu harus menggunakan kamar sandi. Jadi di sandi dan cyber di setiap kota atau setiap kodam ini memiliki kamar sandi yang tersebar sampai dengan tingkat korem. Nah, semua berita yang akan kita kirimkan itu kita enkripsi dulu menggunakan alat sandi, yang kemudian apabila penerima tidak memiliki sistem alat persandian yang sama, maka berita tersebut hanya berupa kertas kosong. Nah, kelemahannya apa? Kembali lagi kepada operator yang mengawali. Akan menjadi percuma apabila berita yang sudah kita sandi, kemudian si penerima atau katakanlah berita tersebut bisa diretas tanpa adanya nomor sandi dengan sistem yang sama, itu akan terbacanya kertas kosong. Tapi apabila berita ini tidak dihancurkan pada saat kita kirim, dan operatornya juga dia foto melalui email, kemudian dia sebarkan, ya ini menjadi percuma. Nah, letak resikonya kembali lagi kepada orang yang mengawali. Makanya di kita itu ada ketentuan ataupun aturan. Seperti saya contohnya belum memiliki kursus kualifikasi sandi. Untuk masuk kamar sandi saya harus izin dulu, karena memang demikian aturannya untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Nah, basic apa yang harus dimiliki untuk memulai menjadi penjaga keamanan sandian? Jadi Badan Sandi dan Cyber Negara atau BSSN ini juga punya sekolahnya, sekolah sandi dan cyber. Kemudian anggota instansi dan ini juga kurun periode tertentu kita ikutkan seleksi untuk mengikuti pendidikan tentara sandi. Jadi lebih penting lagi itu kepada awareness ataupun kepedulian ataupun disiplinnya orang yang dilibatkan dalam sandi tersebut, dalam sistem sandian tersebut. Nah, di dalam ini segala saya sharing berdasarkan apa yang pernah saya baca pada saat perjuangan di rumah sandi yang ada di Lekso Kulon itu juga sandi yang diberikan itu juga menggunakan sistem caraka. Sistem caraka ini kan orang-orang muda yang memiliki kemampuan daya hafal yang sangat kuat. Nah, etikanya dia hanya boleh menghafalkan, tidak boleh istilahnya dia tulis di dalam kertas kemudian dia simpan, takut-takut nanti lupa. Nah, itu kode etika ataupun etikanya karena seperti itu. Saya kira itu nah, untuk rekan-rekan yang sipil ini bisa mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Badan Sandi dan Cyber Negara, ya, untuk kemudian menjadi bagian dari sistem persandian. Namun demikian, sebetulnya juga dalam kehidupan sehari-hari, khususnya rekan-rekan yang bergelut di bidang informasi, saya kira rahasia atau tidaknya kan tergantung bagaimana kita mau share atau tidaknya berita tersebut. Saya kira demikian. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi Bapak. Ini dari Syahrizal, mau dibacakan atau langsung dijawab Bapak? Baik, dari Mas Syahrizal, bagaimana cara cyber ini akan darat mengetahui apakah keamanan sistem angkatan darat itu sedang dalam ancaman dan bagaimana langkah pencegahan untuk sistem dalam mengamankan data yang ada dalam sistem komunikasi darat. Baik, kami coba menjawab.
Jadi untuk TNI Angkatan Darat saat ini sudah memiliki badan pelaksana khusus sandi dan cyber, yaitu Pusat Sandi dan Cyber Angkatan Darat, di mana di organisasi tersebut ada satuan pencegahan, satuan penangkalan, dan satuan penindakan. Jadi mereka juga menggunakan sistem cyber yang umum digunakan untuk mengetahui ancaman saja apa saja yang dialamatkan ke sistem data yang ada di Angkatan Darat. Nah, di level pertama, di mana cyber pertama ini juga baru berumur kurang lebih 2 tahun dan juga masih belajar, ya kita menggunakan sistem cyber yang mungkin juga digunakan oleh rekan-rekan yang berkecimpung di bidang keamanan cyber. Yang mungkin contohnya kita menggunakan aplikasi berbayar, atau juga kita menggunakan versi yang sifatnya free, yang bisa menggunakan kali ini dan sebagainya. Namun untuk sistem pengamanan di Angkatan Darat sendiri itu ditangani oleh Pusansiap, di mana berbeda katakanlah di kota 4 ada upaya pementasan, maka akan termonitor oleh Pusansiap yang akan ditangani terpusat oleh Pusansiap. Demikian Mas Carga. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Kelvin Fajar Hidayat. Dipersilahkan untuk Bapak. Mungkin ini saya minta tolong Pak. Jadi ini Pak, terkait dengan kebocoran data, terkait dengan cyber, karena saya takut nanti kalau saya salah bicara, karena ini sifatnya umum, mungkin mau membahas tentang kebocoran tentang Bjorka dan lain sebagainya. Mungkin saya minta tolong Pak Dedi. Ya. Oh. Izin Pak, ya ini diskusinya menarik ya. Jadi memang acara ini memang kita santai, jadi tidak dari tim Sansidam Diponegoro saja yang jadi narasumber, kita juga dari dosen atau bahkan dari rekan-rekan kita bisa berdiskusi. Baik, terkait pertanyaan bagaimana terjadinya kebocoran data. Kebocoran data ini penyebabnya sebenarnya banyak. Jadi sebuah sistem yang kita kelola sebaiknya secara berkala itu dilakukan pengujian. Jadi kenapa ada terjadinya kebocoran data? Bisa jadi sistem yang dikembangkan pada waktu itu belum dilakukan pengujian. Atau misalkan sudah dilakukan pengujian namun ada perbaikan. Nah, setelah diperbaiki ternyata tidak ada pengujian. Jadi intinya setiap kali ada perbaikan juga harus dilakukan pengujian. Namun tidak hanya bicara tentang kebocoran, ada juga data yang sifatnya banyak yang tersedia. Mohon izin menyampaikan, kita banyak menemui sebuah informasi yang tersedia berupa lembar-lembar cukup rahasia yang menjadi bungkus makanan misalkan. Ini bisa ditemukan di beberapa kota besar di Indonesia, salah satunya juga di Jogja. Ini izin Pak Dodit, di Jogja juga ditemukan nih, ada dokumen yang berisi nama ayah, ibu, anak, alamat lengkap, di sana termasuk nama ibu kandung di dalam sebuah bungkus makanan. Nah, kalau semacam ini istilahnya bukan lagi bocor, tapi sudah tersedia lah. Jadi ini mohon bisa jadi maklum bersama. Artinya mari kita jaga data ini bersama-sama. Jadi tidak hanya penyelenggara, namun juga kita juga sebagai pemilik data. Kemudian sebagai pemilik data yang kemudian memberikan data, dan kita juga harus ngawal. Kalau ini memang betul, kalau disampaikan, mohon izin rekan-rekan peserta, jika terkait kebocoran data memang bukan ranahnya dari tim TNI Angkatan Darat, karena ini berbeda kasusnya gitu kan. Tapi terkait dengan data memang kita harus bisa saling menjaga secara bersama-sama. Kita kawal operator, penyedia,
yang menyimpan data pribadi kita. Sekedar informasi, untuk data pribadi ada dua sifatnya, yaitu bersifat umum dan bersifat spesifik. Apa saja yang bersifat umum? Sebagai contoh, nama lengkap kita itu adalah yang bersifat umum. Agama itu bersifat umum. Jenis kelamin bersifat umum. Ada data pribadi yang bersifat spesifik, seperti data biometrik kita misalkan. Biometrik itu misalkan kita punya data di kependudukan, sidik jari, kemudian retina misalkan, ataupun data riwayat kesehatan di Kementerian Kesehatan atau di rumah sakit. Ini sifatnya adalah data pribadi yang bersifat spesifik. Nah, biasanya untuk data-data yang bersifat spesifik memang tidak mudah untuk ditukar, saling berbagi antar institusi, itu tidak mudah untuk berbagikan. Namun untuk data yang bersifat umum, data pribadi yang bersifat umum, ya pastinya kalau kita kenalan, saya kenalan nih dengan Pak Dodit gitu kan, izin, nah, saya Dedi misalkan, kan artinya kita sudah perkenalan, kita hanya menyebutkan nama lengkap masing-masing. Kurang lebih gitu Pak Dodit dan rekan-rekan yang bertanya terkait dengan kebocoran data. Terima kasih. Silakan Mbak Novi bisa melanjutkan jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Dedi atas jawabannya. Sebelum dilanjut sesi pertanyaan selanjutnya, for your information, khusus peserta yang berdomisili di Jogja, akan ada beberapa door prize yang diambil secara langsung ke Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Syarat dan ketentuannya yang pertama yaitu aktif bertanya, yang kedua dokumentasi webinar ini dengan posting ke cerita Instagram dan tag Hima Tekno Unjaya, TI Unjaya, dan FTTI Unjaya. Baik, untuk para peserta yang ingin bertanya, baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Alif Unjaya. Izin Bapak untuk menjawab pertanyaan dari Kak Alif. Ini pertanyaannya Mas atau Mbak ya? Alif dan Mas Teguhanika, saya kira ini hampir sama ya. Intinya terkait dengan kebocoran ataupun upaya peretasan dalam suatu sistem informasi data, ini adalah hal yang memang tidak bisa kita cegah, karena memang apa yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi, kita di sanksi dam ini juga sifatnya internal, jadi kita setiap saat secara rutin melaksanakan penetrasi tes terhadap website-website yang digunakan oleh penerangan-penerangan yang ada di Korem maupun yang ada di Kodim, termasuk juga yang ada di Kodam. Ini setiap hari kita monitor supaya manakala itu dilaksanakan ternyata sudah diretas, apabila kita tidak tahu maka akan lambat upaya penanganannya. Intinya semua sistem, saya kira semua sama di lembaga manapun, apabila sudah menyangkut dengan sistem keamanan data, ini pasti sudah menggunakan aplikasi-aplikasi ataupun sistem-sistem yang sangat luar biasa. Tapi kembali lagi adalah kepada kepedulian awal yang mengawali, karena memang kita tahu sendiri, tadi memang di paparan itu untuk yang terkait dengan cyber, saya tidak saya tidak paparkan karena katanya saya kurang mengetahui secara mendalam. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan di sini adalah sehebat apapun sistem yang kita gunakan, yaitu tadi kembali lagi kepada kita yang mengawali untuk bagaimana menjaga keberhasilan maupun tidak ingin show off di media sosial. Nah, terkait itu bagaimana kita menanggapi suatu komentar-komentar seperti sentimen negatif. Nah, ini kita selaku yang mau di bidang cyber tetap kita meminta dulu rilis beritanya kepada yang terkait, yaitu dari penerangan, sehingga kita juga jangan sampai nanti salah. Demikian ya, saya kira Mbak Mas Alif dan Mas Teguh.
Karena terkait dengan itu semua, keamanan cyber itu kembali kepada kita. Apalagi kan rekan-rekan semuanya mengawali di bidang apa namanya informasi dan teknologi. Ya, nah, mungkin nanti Pak Dedi yang lebih menguasai ini. Saya takutnya salah bicara kalau di khusus di cyber. Kalau untuk di sandi mungkin bisa banyak berbicara. Tapi terkait dengan ranah cyber mungkin ada hal yang perlu saya batasi juga untuk apa yang saya sampaikan. Karena pada prinsipnya saya kira sama eh, apa yang kira-kira kita pikirkan, apa yang harus kita upayakan dalam rangka untuk menjaga kerahasiaan suatu informasi. Demikian, Mbak Moderator. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari para peserta.